Nah, di bagian awal kita akan membuat perencanaan gerak. Saya akan menggunakan view samping terlebih dahulu. Silakan klik di sini adalah right seperti ini. Kemudian pastikan bahwa ini adalah ortho. Anda klik ini view perspektif garis miring ortho atau klik numpad angka 5. Kemudian saya akan membuat perencanaan gerak. Untuk membuat perencanaan gerak, saya akan menggunakan fasilitas yang namanya Grace Pencil di sini. Saya akan menyalakan Grace Pencil, Continuous Drawing. Kemudian kita cek di dalam jendela di sebelah kanan di sini Grace Pencilnya. Saya akan membuat gambar. Yang pertama adalah gambar sekarang pada posisi frame 0. Ya, posisi frame 0. Saya akan menggambar di sini dengan menggunakan Grace Pencil. Ini adalah pose awal. Ini kepalanya dan ini adalah badannya. Gitu. Kemudian saya klik escape dan kita akan teruskan lagi. Nah, kalau file suaranya tidak bisa di scrubbing seperti ini, maka teman-teman silakan klik playback. Kemudian di sini ada fasilitas audio scrubbing. Kemudian juga nyalakan di sini adalah audio video sync. Nah, setelah itu kita bisa mendengarkan file suaranya di sini. Nah, saya akan pastikan bahwa di posisi ini. Nah, terus begitu ya. Saya akan nyalakan lagi drawing. Sekarang saya akan nyalakan audience skin. Nah, untuk fasilitas Grace Pencil saya sudah terangkan di video tutorial Grace Pencil tersendiri. Jadi silakan teman-teman lihat fungsi dari Grace Pencil di sana. Nah, pada waktu dia mengatakan terus di sini, kepalanya ke depan, kemudian badannya membungkuk sedikit, kemudian kita teruskan lagi. Nah, pada kalimat terus yang kedua, terus. Nah, terus yang kedua saya akan buat dia lebih condong ke depan lagi. Draw di sini. Ya, dengan menggunakan Grace Pencil ini kita bisa membuat acuan atau layout untuk animasinya. Kalau ada yang ingin dihapus, silakan gunakan eraser ini untuk menghapus Grace Pencil. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat gambar perencanaan atau blockingnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan perencanaan seperti ini, baru sekarang kita akan membuat animasinya. Untuk animasinya, yang saya gunakan di sini adalah bagian kepala terlebih dahulu. Jadi silakan buka di dalam Tailboy Rig Layers. Kemudian di sini ada root, body, and head. Di sini kita nyalakan head dulu, yang lain kita sembunyikan. Kita akan fokus di bagian badan terlebih dahulu. Body, nah body saya nyalakan ya. Jadi saya akan seleksi untuk badan ini kita seleksi, kemudian leher, kemudian kepala, itu kita seleksi. Jadi saya ulangi lagi, badan bagian bawah ini kalau kita rotasi akan membuat seperti ini, bagian atas badan, kemudian leher ini, kemudian kepala. Nah, yang tidak saya seleksi adalah ini ya, ini bagian pangkal kepala, kemudian telinga juga tidak perlu. Jadi saya seleksi lagi bagian badan bawah, bagian badan atas, leher, dan kepala. Gunakan shift. Kemudian kita akan menyimpan dulu keyframe di sini, di frame awal. Saya akan ganti menjadi drop sheet. Nah, kita scroll untuk melihat keyframe, melihat frame dalam posisi dekat. Di sini ada angka 0, 5, 10, 15 gitu ya. Kalau misalkan ini kita zoom out, maka yang terlihat adalah mungkin 0, 50, 100 dan seterusnya. Kalau kita zoom in, maka ini akan lebih dekat angkanya. Oke, di frame awal, misalnya di frame 1, saya akan klik I di sini, klik I dan saya akan pilih rotasi saja, rotation, karena kita akan membuat animasi rotasi. Tidak ada posisi untuk animasinya. Nah, setelah kita klik I dan kita pilih rotasi, maka di sini akan muncul keyframe untuk helpers yang sudah kita seleksi atau tulang yang sudah kita seleksi. Di sini ada back low, kemudian ada back middle ini yang di tengah, kemudian ada head master ini, kemudian ada neck atau leher. Ya, kemudian di bagian berikutnya kita perhatikan untuk gerakannya. Nah, di sini ya, saat kita
Terus, nah di sini ada grace pencil yang kedua. Saya akan menyesuaikan dengan posisi ini. Saya akan rotasi bagian bawah ini. Saya rotasi begini, saya rotasi begini. Saya rotasi lehernya ke atas sedikit. Kemudian kepalanya naik. Ya, begini ya. Kembali saya seleksi semua bagian yang tadi kita rubah, yaitu bagian kepala atas atau headmaster, kemudian leher, kemudian back middle, kemudian back low. Oke, kemudian kita klik I lagi dan saya pilih rotasi, sehingga kita sudah memiliki dua keyframe sekarang, keyframe yang posisi pertama dan keyframe yang posisi kedua. Berikutnya, nah di sini kita perhatikan untuk gambar grace pensilnya, kita gunakan ini untuk acuan. Kembali saya akan rotasi ini, kemudian lehernya agak berdiri. Iya. Nah, seperti ini ya. Saya coba naikkan sedikit ini. Nah, kembali saya seleksi headmaster, kemudian neck, kemudian ini ya bagian atas dan bawah, kemudian klik I, rotasi. Nah, sekarang saya sudah memiliki 3 buah keyframe. Tapi kalau kita perhatikan pergerakannya itu linear. Ya, seperti itu ya. Terus Mami. Nah, ini tidak enak dilihat karena memang belum kita atur. Mami. Nah, berikutnya saya akan sembunyikan dulu untuk grace pensilnya. Kita matikan grace pencil layer di sini. Kemudian kita akan menduplikat keyframe yang kita seleksi. Jadi di sini kalau kita perhatikan, seharusnya ini geraknya mulai dari sini. Nah, dari sini saya akan geser ini semua, klik G ke sini. Nah, kata-kata terus berakhir di sini. Terus ini akan saya geser ke sini, klik G, grab ke sini. Ingat, yang digeser atau yang diseleksi adalah yang paling atas. Di sini ada dropsheet summary. Kemudian kita pertahankan posisi ini. Kita copy shift D, letakkan di sini. Terus Mami. Nah, begitu ya. Terus Mami. Terus Mami. Nah, kita sudah mendapatkan pose awal. Terus Mami. Terus Mami. Seperti ini. Kemudian nanti kita akan perdetail lagi di video yang berikutnya untuk bagian badan nanti kita akan buat ini menjadi naik turun begitu ya. Dan juga untuk bagian kepalanya nanti kita akan buat dia tidak lurus, tapi nanti kita akan buat dia mungkin miring ke kanan atau ke kiri begitu.